Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Lutfiah Amanda dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pestisida dan deterjen yang termasuk xenobiotik sintetik. Materi yang pertama yaitu pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang artinya hama, sedangkan sid yang artinya membunuh. Sehingga pestisida merupakan istilah bagi senyawa kimia atau zat renit yang digunakan untuk membunuh organisme pengganggu tanaman dan pengendalian zat lainnya. Penggolongan pestisida menurut zat sasaran. Yang pertama herbisida, sebagai pengendali herba atau gulma. Yang kedua insektisida, sebagai pengendali insekta atau serangga. Yang ketiga fungisida, sebagai pengendali jamur. Yang keempat nematisida, sebagai pengendali nematoda atau cacing. Yang kelima bakterisida, sebagai pengendali bakteri. Yang keenam algasida, sebagai pengendali alga. Yang ketujuh moluskisida, sebagai pengendali moluska. Selanjutnya, penggolongan pestisida menurut sifat racunnya. Yang pertama, sintemik, dapat diserap melalui akar atau daun, kemudian terserap dalam jaringan tanaman yang akan bersentuhan, atau dimakan oleh hama sehingga mengakibatkan keracunan. Yang kedua, kontak, dapat diserap melalui kulit pada saat pemberian insektisida, kemudian terkena sisa insektisida beberapa waktu setelah penyemprotan. Kemudian penggolongan pestisida menurut asal dan sifat kimia dibagi menjadi dua, yaitu sintetik dan alami. Sintetik dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Organik yang pertama ada organoklorin seperti klorden, endrin, aldrin, DDT, dan BHC. Yang kedua organofosfat seperti paration, malathion, demovox, dan biotion. Yang ketiga karbamat seperti baygon, furadan, dan sevin. Yang keempat heteroksiklik seperti mirex dan kepon. Anorganik, garam-garam beracun seperti arsenat, fluorida, tembaga sulfat, dan garam merkuri. Selanjutnya alami seperti nikotinoida, piretroida, rotenoida, camphor, terpentin. Sifat umum pestisida. Yang pertama, persisten dalam lingkungan darat dan perairan atau menempel pada partikel tanah. Dalam jaringan tumbuhan dan hewan, menempel pada lemak. Yang kedua, sukar terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Cara masuk pestisida ke dalam tubuh organisme. Yang pertama, melalui permukaan tubuh seperti kulit. Yang kedua, melalui mulut dan saluran pencernaan. Yang ketiga, melalui respirasi. Insektisida. Penggolongan insektisida menurut cara kerja. Yang pertama fumigan, yaitu senyawa kimia dalam bentuk gas atau uap untuk memberantas hama atau kutu tanaman, seperti metilbromil. Yang kedua stomach poison, yaitu senyawa kimia yang diberikan melalui makanan insektas seperti kalsium arsenat. Yang ketiga contact poison, yaitu senyawa kimia yang diberikan langsung dengan menyemprotkan ke bagian tubuh insekta, sehingga terserap ke dalam saluran pencernaan, seperti DDT. Yang keempat, attractant, yaitu senyawa kimia yang baunya dapat menarik insekta, seperti metaldehid. Penggolongan insektisida menurut struktur kimia. Yang pertama, organoklorin. Semua bersifat persisten dan sukar terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Cenderung akan menempel pada partikel tanah dan lemak, sehingga berpotensi terjadi akumulasi. Jenis ini berdampak toksik kronis bagi insekta dan manusia. Yang kedua, organofosfat. Umumnya tidak bersifat persisten dan mudah terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Jenis ini berdampak toksik
akut bagi insekta dan manusia. Yang ketiga, karbamat. Umumnya tidak bersifat persisten dan mudah terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Jenis ini berdampak toksik akut bagi insekta dan manusia. Herbisida dibagi menjadi 3. Yang pertama, glifosat. Merupakan herbisida yang bersifat sistemik, sehingga tanaman gulma mati hingga akar-akarnya. Yang kedua, paraquat. Merupakan herbisida yang bersifat kontak, dengan sangat cepat untuk gulma purna tumbuh. Yang ketiga, metilmetsulfuron. Merupakan herbisida yang bersifat sistemik dan selektif untuk mengendalikan gulma pratumbuh dan awal purna tumbuh. Selanjutnya, fungisida. Merupakan pestisida untuk membasmi jamur seperti kaptan, kaptakol, mancozeb, manep, klorothanil, dan metir. Efeknya ada 4. Yang pertama, keracunan akut. Efeknya secara langsung seperti sakit kepala, pusing, sakit dada, mual, muntah-muntah, dan diare. Yang kedua, keracunan kronis. Efeknya jangka panjang seperti sulit makan akibat organ pencernaan terganggu. Hepatitis sebagai akibat fungsi hati sebagai organ penetral bahan-bahan kimia toksik terganggu. Kanker sebagai akibat pembelahan sel yang berlebihan pada organ-organ tertentu. Reaksi alergi sebagai akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, terganggunya sistem saraf. Yang pertama, organoklorin. Fokus toksiknya adalah saraf sensorik, serabut motorik, dan kortek motorik. Mekanismenya mempengaruhi keseimbangan ion-ion kalium dan natrium dalam neuron dan merusak selubung saraf sehingga fungsi saraf pusat terganggu. Yang kedua, organofosfat dan karbamat. Mekanismenya, enzim secara normal menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Saat enzim dihambat, maka jumlah asetilkolin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinik dan nikotinik pada sistem saraf pusat dan perifer. Hal tersebut menyebabkan timbulnya gejala keracunan yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh. Yang keempat, keguguran kandungan, kematian bayi, dan lahir cacat. Materi selanjutnya yaitu deterjen. Deterjen merupakan bahan pembersih karena bersifat pengemulsi dan dapat menurunkan tegangan permukaan air. Struktur kimia deterjen merupakan gabungan golongan atom hidrofobik dan hidrofilik. Secara umum, bahan baku deterjen ada 2 macam, yaitu chemical dan oleochemical. Sifat kimia deterjen yang terpenting adalah sebagai zat pengemulsi. Emulsi merupakan dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain yang molekul kedua cairan tersebut bersifat antagonis. 3 bagian utama yang terdapat di emulsi, yaitu bagian terdispersi, terdapat molekul lemak atau nonpolar. Bagian pendispersi, terdapat molekul air atau polar. Bagian emulsifir berfungsi menjaga kestabilan emulsi. Daya kerja emulsi pada pengemulsi yaitu oleh bentuk molekulnya yang terikat, baik pada air ataupun minyak. Bila zat pengemulsi lebih larut dalam air, maka molekul minyak lebih mudah masuk ke dalam molekul air sehingga terjadi dispersi minyak dalam air. Bila zat pengemulsi lebih larut dalam minyak, maka molekul air lebih mudah masuk ke dalam molekul minyak sehingga terjadi dispersi air dalam minyak. Komponen deterjen. Yang pertama,
Surfaktan berfungsi sebagai bahan pembasah yang rendah tegangan permukaan air, sehingga air dengan mudah meresap ke dalam serat kain dan membentuk ikatan dengan kotoran, lalu mengangkat kotoran dan melepaskannya pada media seperti ABS dan LAS. Yang kedua, builder atau bahan pembentuk. Berfungsi sebagai bahan pengelat ion-ion Ca2+, Mg2+ di dalam air sadah atau softener, sehingga kerja surfaktan tidak terhambat, seperti sodium tripolifosfat. Yang ketiga, filler atau bahan pengisi. Berfungsi untuk menambah kuantitas produksi atau memadatkan, seperti sodium sulfat. Yang keempat, adiktif atau bahan pelengkap. Berfungsi untuk membuat produksi lebih menarik, seperti pemutih, pewarna, pewangi. Deterjen dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, deterjen anionik, yaitu deterjen yang bagian muatan negatifnya dapat menurunkan tegangan permukaan zat cair. Contoh ABS, LAS sebagai bahan kosmetik. Surfaktan anionik, yaitu untuk cuci dan pengemulsi. Yang kedua, deterjen kationik, yaitu deterjen yang bagian muatan positifnya dapat menurunkan tegangan permukaan zat cair. Contohnya garam amonium. Surfaktan kation untuk softener, bakterisida. Yang ketiga, deterjen non-ionik, yaitu deterjen yang tidak mengandung muatan positif atau negatif dan tidak mudah larut dalam air. Contohnya nonil phenol polyetoksil. Surfaktan non-ionik yaitu untuk pengemulsi pada suhu rendah. Yang keempat, deterjen amfoterik, yaitu deterjen yang mengandung muatan positif atau negatif dan mudah larut dalam air. Contoh asetil etilenediamines. Surfaktan amfoterik yaitu untuk sampo bayi dan kosmetik. Aplikasi deterjen dalam sektor lingkungan. Yang pertama, industri minyak bumi untuk eksplorasi dan memecahkan emulsi crude oil. Yang kedua, agroindustri untuk bahan campuran pestisida. Yang ketiga, industri kertas untuk penghilang tinta dan finishing kertas. Yang keempat, industri logam untuk memecahkan korosi. Efek terhadap kualitas lingkungan perairan. Yang pertama, menghalangi difusi oksigen dari udara akibat adanya busa. Yang kedua, menimbulkan kondisi anaerob akibat degradasi bakteri. Yang ketiga, meningkatnya kadar BOD dan COD karena deterjen merupakan derivatif dari bahan organik. Efek terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, menimbulkan diare akibat pemanfaatan air tanah yang terpolusi sebagai sumber air minum. Yang kedua, menimbulkan iritasi, gatal-gatal, terasa kasar dan panas. Yang ketiga, golongan amonium kuartener dapat menimbulkan iritasi pada mata. Selanjutnya yaitu sabun. Sabun merupakan bahan pembersih karena bersifat pengemulsi dan dapat menurunkan tegangan permukaan air dan merupakan hasil hidrolisis lemak dalam kondisi alkalis. Proses asam lemak stirat yaitu dipanaskan dengan garam alkali yang akan menghasilkan gliserol dan garam natrium. Proses ini disebut penyabunan. Sabun ada dua macam, yaitu sabun keras dan lunak. Sabun keras terdapat asam lemak plus NaOH. Sabun lunak terdapat asam lemak plus KOH plus pewangi. Kelemahannya adalah daya pembersihnya menjadi tidak efektif bila digunakan dalam air sadah atau mengandung ion Ca2+ dan Mg2+ yang tinggi. Hal ini karena sukar membuih sebagai akibat terbentuknya senyawa garam yang mengendap sehingga mengotori pakaian.
Keuntungannya adalah bahannya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan mudah didegradasi oleh bakteri. Efek terhadap kualitas lingkungan perairan. Yang pertama, menurunkan difusi oksigen dari atmosfer ke dalam air. Yang kedua, meningkatkan nilai pH air. Yang ketiga, membentuk endapan dengan ion kalsium dan magnesium. Efek terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, dapat menghilangkan minyak alami wajah, sehingga mempercepat garis dan kerut muncul lebih cepat. Yang kedua, dapat menimbulkan iritasi pada kulit, gatal-gatal pada kulit, terasa panas pada kulit usai pemakaian. Selanjutnya, hidrogen sulfida merupakan bentuk sulfur anorganik utama yang terdapat di perairan. Sulfat dalam keadaan anaerob akan direduksi oleh bakteri heterotrof seperti Bacterium vulgar menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida selama terjadinya dekomposisi bahan organik. Efek terhadap kualitas lingkungan perairan. Yang pertama, menimbulkan korosivitas logam dan sanitasi yang buruk. Yang kedua, menghasilkan bahan toksik seperti H2S. Yang ketiga, menurunkan nilai pH air. Efek terhadap kesehatan masyarakat, yaitu dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.